dengan baik ya. Sebelum dimulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai ya. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Teman-teman kalian? Alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Nah, hari ini karena rekan ibu ya, Ibu Ani tidak bisa mengajar, jadi kelas 4 dan kelas 5 disatukan menjadi satu kelas sekarang. Nah, materi untuk kelas 4 yaitu tentang nama dan tugas lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Sedangkan untuk kelas 5 yaitu ciri-ciri Negara Kesatuan Republik Indonesia dan arti penting NKRI bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk itu akan Ibu bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu menyebutkan nama dan tugas lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Yang kedua, menjelaskan struktur pemerintahan desa dan kecamatan. Yang keempat, mendeskripsikan ciri-ciri Negara Kesatuan Republik Indonesia dan arti penting NKRI bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, menyajikan hasil diskusi secara lisan dan tertulis tentang struktur pemerintahan tingkat desa dan kecamatan. Nah, itulah tujuan pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu akan memperlihatkan struktur organisasi pemerintahan desa. Yang pertama itu adalah ada BPD. BPD itu adalah Badan Permusyawaratan Desa. Dan yang kedua yaitu kepala desa. Kepala desa itu menaungi desa ya, atau kalau di kota itu kelurahan. Nah, kepala desa ini tentunya bertugas untuk memimpin desa atau kelurahan di wilayahnya. Yang pertama, kepala desa itu membawahi ada sekretaris daerah. Sekretaris daerah. Yang kedua yaitu ada seksi-seksi. Yang pertama adalah seksi pemerintahan. Yang kedua adalah seksi kesejahteraan. Yang ketiga seksi pelayanan. Sedangkan sekretaris juga membawahi ada bagian tata usaha dan umum, ada kasih keuangan, ada tur pemerintahan. Nah, yang bertanggung jawab kepada kepala desa selain yang seksi dan sekretaris desa juga ada yang langsung bertanggung jawab kepada kepala desa. Yang pertama yaitu kepala dusun 1, kepala dusun 2, kepala dusun 3 dan kepala dusun 4. Sedangkan untuk kepala dusun di sini tergantung bagaimana luas sebuah daerahnya ya. Jadi kalau desanya lebih luas, mungkin dusunnya juga lebih banyak, atau sebaliknya kalau desanya lebih kecil, pasti dusunnya juga akan lebih sedikit ya. Nah, untuk itu marilah kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing, baik itu kelas 4 ataupun kelas 5. Kelompok yang sudah ditentukan, kelompok kecil yang sudah ditentukan pada awal tahun ajaran yang telah lalu. Ya, sudah berkelompok? Ya, terima kasih. Nah, untuk sekarang kalian tulislah struktur badan pemerintahan desa dan mencatat perbedaan antara lembaga desa dan lembaga kecamatan. Silakan dicatat dulu ya untuk kelas 3 dan kelas 4 sama. Ya, sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, Ibu akan memberikan tugas baik itu kepada kelas 4 dan kelas
bagi pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, boleh. Silakan, selamat mengerjakan. Tugasnya sudah selesai? Ya. Kalau sudah selesai, dipersiapkan untuk kelas 4 dan kelas 5, baik dari kelompok 1 sampai dengan kelompok terakhir, untuk mempresentasikan hasil temuannya atau hasil tugasnya di depan kelas. Silakan. Kelompok 1, ya, boleh di depan. Alhamdulillah, kelompok 1 sampai dengan kelompok selanjutnya sudah tampil ke depan. Semuanya sudah sangat baik, ya. Ibu ucapkan terima kasih. Nah, setelah kalian mempresentasikan baik itu kelas 4 tentang nama dan tugas lembaga pemerintahan desa dan daerah, dan kelas 5 tentang ciri-ciri Negara Kesatuan Republik Indonesia dan arti penting NKRI. Nah, Ibu akan merefleksikan bersama-sama ya dengan kalian, yaitu materi yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Apa hal-hal penting atau hal-hal baru yang telah kita dapatkan hari ini? Yang pertama yaitu kita mengetahui lembaga-lembaga pemerintahan desa ataupun kecamatan yang ada di Indonesia, ya, secara umum. Untuk secara umum, kalau untuk wilayah-wilayahnya mungkin ada perbedaan, ya. Yang pertama yang tadi sudah ada, kalau di desa yaitu ada BPD, ya, Badan Permusyawaratan Daerah, kepala desa, di bawahnya ada sekretaris, seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan. Untuk sekretaris di bawahnya ada kur tata usaha dan umum, ada kasih keuangan dan kaur perencanaan. Sedangkan ada juga yang bertanggung jawab langsung kepada kepala desa, yaitu yang pertama kepala dusun 1, kepala dusun 2, kepala dusun 3, dan kepala dusun 4, atau lebih ada yang lebih lagi, ya, kalau wilayahnya lebih luas. Nah, untuk itu mari kita simpulkan yang untuk kelas 5 yaitu arti penting NKRI bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pemerintah desa arti pentingnya yaitu mewakili NKRI. Arti penting NKRI yaitu mewakili kesatuan yang utuh sebagai wadah untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam, baik itu dari agama, budaya, suku bangsa, dan segala yang dimiliki kekayaan di Indonesia, ya. Karena kita bangsa Indonesia itu sangat beragam. Nah, perbedaan dari lembaga desa dan kecamatan juga yaitu terkait tingkat pemerintahan dan lingkup tugasnya. Untuk desa adalah unit pemerintahan terendah dan otonomi untuk mengelola urusannya sendiri. Sedangkan kecamatan merupakan wilayah administratif yang mengkoordinasi beberapa desa atau kelurahan. Desa sebagai unit terkecil dan kecamatan sebagai pengelola wilayah. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, sekretaris, terus ada perangkat desa lainnya, badan musyawarah desa. Sedangkan kecamatan dipimpin oleh camat yang membawahi lurah, kepala desa. Setelah itu dari kepala desa itu ada lagi yang lebih kecil, ada RW dan RT, ya. Nah, untuk pembelajaran hari
Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum